Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Boleh lambaikan tangan yang bersuka cita di dalam Tuhan. Saya percaya kita boleh ada sampai hari ini bukan karena kita hebat, bukan karena kita pandai, tapi karena Tuhan memilih kita, amin. Karena itu mari kita sama-sama siapkan hati kita mau memulai ibadah kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau luar biasa dahsyat atas hidup kami. Engkau Raja mulia ada di tempat ini Tuhan. Biar kami mau membebaskan roh kami mau menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Nyanyi sama-sama Bapak Ibu Saudara. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sekali lagi kasih sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sorakan haleluya. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh kebaikan bagi kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur Bapa, kami berterima kasih untuk hari ini. Sebagaimana kami ada saat ini di tempat-Mu Bapa, bukan karena kuat dan mampu kami, tapi semua karena kasih anugerah Tuhan. Bapa kami bersyukur, kami ada bukan karena kemampuan kami bisa ada di sini bukan karena kuat gagah kami, tapi semua karena kasih anugerah-Mu Bapa. Kami berterima kasih Tuhan bisa berkumpul ada di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Curahkan Roh Kudus-Mu ya Bapa ke setiap hati kami masing-masing, agar Roh Kudus-Mu yang berbicara dalam hati kami, untuk kami bisa beribadah dengan hati yang tulus ikhlas kepada Tuhan, agar ibadah kami tidak hanya sebagai rutinitas dan formalitas saja Bapa, tapi ibadah kami adalah persekutuan kami dengan Tuhan Yesus, untuk mengucap syukur kepada Tuhan buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Bapa kami bersyukur kami ada di penghujung Juli 2022 ini. Kami sudah melewati lebih dari setengah tahun Bapa. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan mulai dari awal tahun 2022 sampai pada hari ini. Tuhan selalu ada buat kami, Tuhan selalu beserta kami. Kami bersyukur besok kami dalam seizin Tuhan akan masuk di awal bulan Agustus. Kami akan menjalaninya juga dalam penyertaan Tuhan, dalam persekutuan kami dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami berdoa Bapa untuk gembala sidang kami, Bapak Niko Nyotora Harjo beserta keempat wakilnya. Engkau berkati mereka Bapa bersama keluarga yang ada. Biarlah mereka menjadi
gembala yang selalu dalam pelayanan mereka selalu menyenangkan hati Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk gembala rayon kami, Bapak Pendeta Yohanes Raja Guguk Tuhan, beserta keluarga yang ada. Engkau berkati pelayanan beliau Bapak, Engkau berkati juga keluarganya. Kami juga berdoa untuk gembala jemaat kami, Bapak Sabto Edi Raharjo bersama istri, anak dan anak-anaknya ya Bapak. Engkau berkati setiap penggembalaan Bapak kami ini Tuhan. Engkau selalu berikan kesehatan, Engkau berikan hati yang selalu menyembah kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk setiap koordinator ibadah yang ada, mulai dari koordinator ibadah 1, 2, 3, dan 4 Bapak. Engkau berkati mereka Bapak, Engkau berkati Inang Tio, Engkau berkati Pak Agung, Engkau berkati Pak Yohan, Engkau berkati Kak Carlo dengan keluarga mereka masing-masing. Biarlah di setiap pelayanan mereka nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kau berkati juga Tuhan setiap pengerja yang ada di gereja GBI Pejaten ini Bapak. Biarlah kami semua bisa menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang selalu meninggikan nama Tuhan, dan setiap pelayanan kami selalu mempermuliakan nama Tuhan saja. Bapa di sorga, kami juga berdoa Bapak untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada hari ini Bapak, Pendeta Dodi Chandra Tuhan, Engkau berkati beliau Tuhan, agar setiap apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini bisa menjadi rema dalam hidup kami, dan biarlah setiap firman yang disampaikan bisa kami jalankan dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa Bapak untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, bangsa yang ada di hati Tuhan, bangsa yang Tuhan sayangi, Tuhan cintai Bapak. Kami percaya mulai dari Sabang sampai Merauke, Tuhan memberkati Indonesia, Engkau memberkati setiap pulau-pulau yang ada, setiap penduduk yang ada dengan keanekaragaman kami yang ada Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati Indonesia, Engkau pulihkan perekonomian kami Bapak, Engkau sembuhkan Indonesia dari COVID-19 Bapak. Kami percaya Indonesia sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Perekonomian kami akan kembali membaik Bapak dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, Engkau berkati juga pemimpin kami, Bapak Presiden kami beserta wakilnya Bapak, setiap jajaran menteri yang ada, setiap kepala daerah mulai dari tingkat provinsi sampai RT RW Tuhan. Engkau berkati mereka, Engkau pakai mereka untuk menjadi wakil rakyat Bapak, agar mereka bisa menjalankan setiap apapun kebijakan yang mereka ambil hanyalah untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk kota kami Jakarta ini Tuhan. Engkau berkati Jakarta Bapak, Engkau berkati pemimpin kami Pak Anies dan wakilnya, Engkau berkati setiap pejabat-pejabat yang ada di pemerintahan daerah Bapak, agar mereka menjadi pejabat yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau berkati juga GBI Pejaten di mana kami bertumbuh Bapak. Biarlah dengan di GBI ini setiap jemaat yang hadir di saat ini Engkau berkati Tuhan, dari gereja ini semakin banyak jiwa yang dimenangkan dan semakin nama Tuhan dipermuliakan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami mulai dari awal sampai akhir nanti Bapa. Biarlah semua dalam lindungan kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Saya mau lihat tangan-tangan yang siap memuji Tuhan. Sorakan haleluya. Kasih sorak-sorak yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Yes. Sambil tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kami mau mengagungkan kebesaran-Mu Tuhan. Yes. Mari sama-sama nyanyikan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa.
Tuhan, Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, Engkau layak Tuhan, Kau yang layak ditinggikan. Siap-siap lompat buat Tuhan. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ayat Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Kasih sorak-sorai buat Raja mulia. Haleluya. Yes. Engkau yang termulia ada di tempat ini Tuhan. Karena itu kami mau nyanyikan Engkau agung dan perkasa. Sama-sama nyanyikan dengan saya. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan dengan iman, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Siap-siap. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Sekali lagi, Raja mulia. Haleluya. Sudah berkeringat Bapak Ibu Saudara? Yang masih mau memuji Tuhan boleh lambaikan tangannya. Kalau masih mau memuji Tuhan, saya kesaksian sedikit. Saya beberapa tahun yang lalu saya kecelakaan. Saya ditabrak oleh mobil dan kaki saya patah. Bapak Ibu Saudara, kakinya semua masih pada sehat kan? Masih pada sehat, amin. Saya sekarang bisa berdiri, saya bisa melompat buat Tuhan, saya bersyukur. Bapak Ibu Saudara yang kakinya masih pada sehat, lompat buat Tuhan, amin. Kasih yang terbaik buat Tuhan. Kasih sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan. Siap lompat buat Tuhan? Siap lompat buat Tuhan? Sorakan yes. Sorakan haleluya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Ayo Bapak Ibu Saudara, lompat buat Tuhan. Haleluya. Siap-siap. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa.
siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Kita mau menyaksikan Mazmur 91 beserta dengan Pentakosta ketiga diteruskan dengan VOP. Bagi multimedia kami persilakan. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang sangat dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, kita akan menyaksikan VOP. Shalom saudara, edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai proses menjadi murid. Sebagian besar dari kita pernah mengenyam pendidikan sebagai seorang murid. Siapa sih seorang murid itu? Ia adalah seseorang yang memiliki komitmen, kerendahan hati, dan keinginan yang kuat dalam dirinya untuk selalu belajar dan menyelesaikan tugasnya. Nah, seorang murid membutuhkan guru yang mampu menuntun dan mengajarnya, sampai murid itu menjadi ahli di bidangnya, dan bisa menduplikasi apa yang pernah dibuat oleh sang guru. Tuhan Yesus ialah sang guru agung. Ia memerintahkan murid-muridnya untuk pergi ke segala bangsa, guna memberitakan Injil dan memuridkan orang-orang yang belum diselamatkan. Sebagai pengikut Tuhan, kita juga termasuk murid-muridnya yang bertugas melanjutkan pemberitaan Injil, menyebarkan kebenaran firman Tuhan untuk menuntaskan amanat agung. Memang tidaklah mudah dalam mengerjakan pemberitaan Injil, maka dari itu, para murid memerlukan bantuan Roh Kudus untuk dapat menyampaikan pesan dengan hikmat. Roh Kudus akan menolong sehingga hal yang sulit itu dapat dikerjakan dengan baik. Sebelum mengutus para murid, Yesus memanggil orang-orang untuk dimuridkan sebagai proses persiapan. Mereka diberi pengajaran untuk dapat mengenal Tuhan dan kerajaannya.
Ada 3 hal yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa murid-murid siap melakukan tugas penting ini. Langkah pertama ialah mau menerima panggilan dan mengikuti Yesus. Siapa sajakah yang dapat menerima panggilan untuk mengikuti Yesus? Yaitu orang-orang yang berasal dari berbagai latar belakang berbeda, dipanggil untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus, diperlengkapi dengan firman, dan diberi kuasa untuk melakukan tugas penyelamatan. Banyak orang muda yang beranggapan bahwa menjadi murid adalah sesuatu yang membosankan, karena banyak menekankan hal-hal batiniah mereka. Pandangan itu tidak tepat, karena menjadi murid Kristus adalah kehidupan yang penuh gairah kudus yang akan membawa kepada kepuasan dan kebahagiaan. Yohanes 8 ayat 34 berkata, "Sesungguhnya orang yang berbuat dosa ialah hamba dosa." Dosa mengikat manusia dan membuat orang melakukan hal-hal buruk dan salah berulang-ulang sampai menjadi kebiasaan berdosa. Sebagai murid yang menerima panggilan, kita perlu memiliki kebiasaan baru yang menyenangkan hati sang guru. Untuk mengubah kebiasaan lama menjadi baru, diperlukan proses yang disebut pemuritan. Pemuritan akan membawa kebiasaan baru dalam kehidupan orang-orang yang melakukannya. Tujuan Yesus memuridkan ialah agar para murid siap melakukan tugas yang besar, yaitu pemberitaan kasih Tuhan yang menyelamatkan manusia dari dosa. Salah satu aspek penting yang perlu dimiliki oleh seorang murid adalah memperbesar kapasitas manusia rohnya. Yang kedua ialah murid bersedia untuk diajar. Untuk mengalami perubahan hidup dari manusia lama menjadi manusia baru, murid-murid perlu firman Tuhan yang disampaikan terus-menerus sampai mereka memiliki kerelaan hati untuk mau berubah, diajar, dan taat melakukan perintah Tuhan. Sikap inilah yang sangat diperlukan pada diri seorang murid. Karena tanpa hati yang mau diajar, orang akan terus-menerus mengalami pergumulan dalam batinnya ketika menerima firman. Kita belajar dari Simon Petrus. Ia adalah seorang nelayan. Tuhan Yesus berkata bahwa Simon Petrus akan dijadikan penjala manusia. Seorang nelayan menjadi seorang rasul, ini merupakan suatu lompatan yang sangat besar. Apa yang menjadikan Petrus bisa mengalami perubahan sebesar itu? Jawabannya adalah hati yang taat, mau belajar, dan diajar oleh kebenaran firman Tuhan yang didengarnya. Dalam pengiringannya bersama Yesus, sedikit demi sedikit terjadi perubahan dalam diri Simon Petrus. Firman Tuhan berkuasa mengubah hidup manusia dengan catatan orang tersebut membuka hatinya untuk mau diajar dan taat. Hal ketiga yang perlu dilakukan oleh seorang murid ialah bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Ini adalah aspek paling penting yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid. Ia menjalani kehidupan yang sangat bergantung kepada Roh Kudus. Ia memerlukan pelatihan dan praktek dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Murid-murid diajar mengenai mujizat, melihat Yesus melakukan mujizat, dan akhirnya mempraktekkan mujizat kepada orang yang membutuhkan. Inilah teladan yang Tuhan ajarkan untuk generasi saat ini. Dengan perkembangan informasi yang mudah diakses, generasi saat ini lebih suka melihat dan mencari figur-figur yang dapat mereka ikuti sesuai dengan keinginan mereka sendiri, yang belum tentu sesuai dengan kebenaran firman Allah. Seringkali hal ini mengakibatkan murid dengan mudah meninggalkan pemimpinnya. Hal ini merupakan salah satu wujud perubahan pada generasi ini. Itulah mengapa kita sebagai murid Kristus perlu memiliki keteguhan hati untuk mau dimuridkan dan mengerjakan proses pemuritan itu sendiri. Perlu tuntunan Roh Kudus untuk kita memilih pemimpin atau figur teladan yang sesuai dengan karakter Yesus. Dan untuk para mentor, tetap semangat dan terus membangun diri agar melahirkan murid-murid yang siap menyelesaikan amanat agung. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk dalam firman Tuhan. Sebelumnya kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan sama-sama Bapak Ibu Saudara. Yang siap menyembah Tuhan, saya mau lihat tangan-tangannya. Haleluya. Ini tangan-tangan umat-Mu yang mau menyembah Engkau Tuhan Yesus. Yang mau meninggikan Engkau. Terima kasih Tuhan.
hatiku dengan hadir-Mu. Yes, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Bawa kami dekat. Dengan hadir-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu
dengan kasih-Mu. Mari angkat suaramu Bapak Ibu Saudara, naikkan syukur-Mu. Oh Yesus, sebab dalam hadirat-Mu kami dipulihkan, kami disembuhkan. Oh ya Rana Masyande, Iralala Basyando. Haleluya. Kirala Basyandara Lamun, kami menyembah-Mu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau hadir di sini. Kami angkat tangan kami bersyukur. Kirala Basyanda ya Lamun, Kirala Basyande. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, oh Yesus, pegang tangan kami Tuhan, jangan pernah lepaskan. Kirala Basyanda ya Lamun, Kirala Basyanda ya Lamun, Kirala Basikana ya Lamun. Haleluya, hadirat-Mu yang puaskan setiap kami. Kurabata kaya lala basyanda, kurabata kaya lala basyando. Ibadala baba baba lala basyikala lala bayara lala. Jangan berdiam Bapak Ibu Saudara, sembah Dia. Dia ada di tempat ini. Hormati Dia, hargai Dia, Tuhan Yesus. Tidak baba 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 lala shikala lala 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 lala. Yes Lord. Tidak baba 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 lala lala lala. Shanda lala 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 bayara lala. Kiara lala 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 lala. Tidak baba 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 shikala lala lala lala. Kiara lala shanda lala 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 lala. Kiara lala baba 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 baba. Hadirat-Mu penuhi kami. Oh, pulihkan, pulihkan Tuhan. Shikarala batakaya laba. Jamah setiap hati yang terluka, jamah setiap hati yang haus, jamah Tuhan. Oh, kira batakaya laba she. Kami mau menikmati Engkau Tuhan dalam hadirat. Biarlah penyembahan kami naik berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Engkau melihat setiap hati kami yang haus dan lapar akan Engkau. Puaskan Tuhan, puaskan. Thank you Lord. Penuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Lebih dan lebih lagi Bapa. Yes. Lebih dan lebih lagi Tuhan. Shikara bayara. Yes. Bapa shikara. Hadirat-Mu Tuhan
kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saya undang Bapak Ibu Saudara boleh bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Kami rindu selalu berada dalam hadirat-Mu Tuhan. Menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih dan anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sekali lagi, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya, menikmati Engkau lebih lagi Tuhan. Shikaralaba takayaralaba shandayaralaba yaralaba kiaralaba she kiaralalalalalalaba shandayaralabo. Kira-ba-ba-ba-ba-ba. Jangan diam Bapak Ibu Saudara, terus sembah Tuhan, terus sembah Tuhan. Kira-ba-takayaralaba shandayaralaba takayaralaba yaralaba kiaralaba takayaralaba shandayaralaba yaralaba kiral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 a shikaral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 a kira-ba-ba-ba-ba-ba-ralaba shandalalalalalalala kiaralaba shandalaba takayaralaba shandayaralabo. Yes Lord. Kira-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ralaba shikaralalalalalalala. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Memang siapkan setiap hati kami Tuhan, menjadi tanah hati yang subur untuk mendengarkan firman-Mu. Biar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Ini kami umat-umat-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Thank you Jesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik. Siapkan hati kita pada pagi menjelang siang hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, ini kami, hidup kami di hadapan-Mu.
Kami rindu, haus dan lapar mendengarkan firman-Mu. Sebab firman-Mu yang akan memerdekakan hidup kami, menuntun kami ke jalan terang-Mu yang ajaib, membawa kami pada kehendak dan rencana-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, biar firman Tuhan ini dapat tertanam, menggores dalam hati dan jiwa kami, dan firman-Mu bagaimana kami peragakan, aktualisasikan dalam hidup, menjadikan sebagai filosofi dalam hidup kami. Ini doa kami demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat pagi menjelang siang ya. Sudah pukul 11:44. Baik, nama saya Doni Chandra, saya bersama istri. Saya sebagai salah satu dosen di STT Bethel Indonesia, ini pertama kali saya menyampaikan firman Tuhan Bapak Ibu di tempat ini. Terima kasih untuk Pak Sabto dan Ibu memberi kepercayaan bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada kali kedua tadi pagi, dan ini yang kedua dan khotbahnya beda. Jadi tadi pagi berbeda dengan apa yang saya akan sampaikan pada siang hari ini. Saya sebagai salah satu saja tim gembala di salah satu gereja daerah Tomang. Saya kira itu saja perkenalan singkat saya Bapak Ibu Saudara. Oke, salah satu tupoksi gereja, tupoksi yang saya maksud adalah tugas pokok dan fungsi ya. Tupoksi gereja adalah gereja harus menjadi, saya menggunakan kata harus, berarti sebuah hal yang wajib. Dan ini menurut saya merupakan bisnis utama gereja kita. Gereja itu harus menjadi rumah pemulihan. Gereja harus menjadi rumah pemulihan. Salah satu wujud bentuk kegiatan pelayanan gereja sebagai rumah pemulihan itu melaksanakan pelayanan pastoral. Pelayanan pastoral itu berorientasi pada pemeliharaan jiwa. Artinya mereka yang sudah percaya kepada Kristus, jiwa mereka yang terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak itu dielaborasi, dirawat sedemikian rupa, sehingga mereka tetap setia kepada Kristus manakala ada masalah dalam hidup mereka. Maka layanan pastoral itulah sebagai tupoksinya bagi jemaat. Tentu setiap jemaat punya masalah, betul enggak? Saya juga punya masalah. Betul enggak Bapak Ibu? Jangan tegang dulu. Kita punya masalah, betul enggak? Coba angkat tangan dulu, punya masalah Bapak Ibu. Coba angkat tangan, jujur-jujur aja. Oke, hampir semua. Anda punya masalah, rindu enggak didoain? Rindu, coba angkat tangan yang mau dipingin doain. Lihat Pak Gembala didoain. Perlu didoain. Disinilah tugas gereja menjalankan tupoksinya. Salah satu dalam bentuk mendoakan. Ada banyak kegiatan pelayanan pastoral tentunya supaya Bapak Ibu Saudara jemaat itu dikuatkan, jemaat itu dipulihkan, jemaat itu disembuhkan. Jemaat itu kembali setia, jemaat itu mengalami healing dalam hidupnya lewat pelayanan pastoral ini. Kenapa saya mengatakan hal ini Bapak Ibu? Karena dunia ini sedang mengalami krisis, sedang mengalami inflasi, ya. Untung Indonesia masih kuat karena dipelihara oleh Tuhan. Tapi banyak orang yang stres. Saham, uang elektronik terjun bebas, ya.
Bitcoin dan sebagainya. Dan beberapa dari mereka mengalami depresi tingkat tinggi, bahkan ada yang bunuh diri Bapak Ibu Saudara. Dengan utang yang besar dan tiba-tiba hilang. Ya kalau dalam bentuk aset ya lumayan. Tapi utang lalu nggak ada barangnya. Nah, sehingga mereka mengalami gejolak. Nah disinilah peran gereja Bapak Ibu Saudara untuk bisa memberikan layanan pemeliharaan bagi jemaat. Apalagi sekarang lagi bergerak di 5.0, teknologi yang hebat, bermutasi terus Bapak Ibu. Kalau iPhone dia sudah iPhone 13 Pro Max, ntar jadi 14, lama-lama jadi Pro Max, jadi Proma, jadi angkot. Ya. Dan ini kompetisi, dunia begitu kompetisi. Dan kalau bicara 5.0 Bapak Ibu, ibaratnya tadinya kerja serba manual, sekarang menjadi otomatis. Dan otomatis berbasis digital itu artinya semua robot yang ngerjain. Dan ini pasti akan mengalami yang namanya PHK. Karena semua sudah dikerjakan oleh robot Bapak Ibu. Dan ini jadi kompetisi yang sangat hebat. Nah, gereja hadir untuk memberikan layanan bagi orang-orang yang tidak mampu menghadapi seperti itu, kan stres. Mengalami berbagai depresi dengan begitu persaingannya yang luar biasa. Dan termasuk di gereja juga Bapak Ibu, dunia pelayanan. Sekarang lagi pandemi kan gereja mengalami seleksi alam. Ya, ada gereja yang bertahan, ada yang gereja yang nggak bertahan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara harus bayar terus sewa, tapi nggak ada ibadah, nggak ada pemasukan. Mau gimana? Nah, jadi hamba Tuhan pun tidak luput dari hal itu. Dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, maka gereja harus menjadi rumah pemulihan. Matius 27 ayat 1 sampai 5. Matius 27 ayat 1 sampai 5 Bapak Ibu Saudara. Di situ diceritakan. Ini pendeta kok ngomong gak KKR, khotbah yang lebih kencang suaranya. Ini kok slow banget gitu ya. Tenang aja Bapak Ibu. Saya tahu dalam jiwa Bapak Ibu, dengar baik-baik apa yang saya sampaikan. Matius 27 ayat 1 sampai 5, Yesus diserahkan kepada Pilatus kematian Yudas. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Ayat 3. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, maka apa? Menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Ayat 5, maka ia pun melemparkan uang perak ke dalam bait suci. Ia pergi dari situ dan menggantungkan diri. Bapak Ibu kalau bisa melihat di Kisah Rasul 1 ayat 18 sampai 19, di situ Yudas gantung diri, dia jatuh, perutnya terbelah. Ya, saya nggak tahu, dia mengalami stres yang luar biasa, asam lambung naik, kemungkinan kemudian jatuh, lalu itu membuat perutnya pecah, Bapak Ibu. Ya, saya kira itu adalah faktor dari metabolisme tubuh fisiknya yang tidak stabil. Saya tidak bisa mengatakan bahwa ini ada roh jahat dalam dirinya. Whatever tafsiran dari para ahli. Tapi Bapak Ibu, hati yang gembira adalah obat. Berarti dia punya hati lagi nggak gembira. Maka yang masuk adalah racun. Dan itu berefek pada kondisi fisik sehingga mengalami metabolisme. Bapak Ibu, kemudian dia pecah. Nah, saya tidak membela Yudas Bapak Ibu. Yudas masuk neraka atau
masuk surga. Yudas pahlawan atau tidak? Kenapa pahlawan? Karena kalau nggak Yudas katanya Yesus nggak disalib. Oke, saya nggak masuk ke arah situ Bapak Ibu, ke doktrinal masalah Yudas itu. Jangan ditanya ke saya Bapak Ibu, itu pembahasan yang berbeda. Tetapi yang saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, bahwa memang Yudas disebut sebagai pengkhianat, pembohong, pencuri. Lalu dia mengambil 30 keping perak, dia menjual Yesus. Dia memang Bapak Ibu tidak mengakui sepenuhnya dan menerima bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Tapi dia menganggap Yesus sebagai nabi, dia adalah guru besar yang dia pandang Bapak Ibu Saudara. Dan dia hanya menginginkan uang 30 keping perak. Tapi ketika didengarnya bahwa Yesus akan dihukum mati, maka Yudas itu menyesal loh. Menyesal di situ Matius menggunakan kata bertobat, berbalik. Jadi bukan berarti Yudas tidak menyesal, dia menyesal dan bertobat. Nah, tindakan dari bertobat itu karena dia menyadari bahwa dia tidak pernah berpikir bahwa Yesus akan digantung, Yesus akan disalib, Yesus akan dibunuh oleh prajurit-prajurit Roma berdasarkan rekomendasi dari para tua-tua Israel. Perhatikan, para pemimpin-pemimpin agama pada saat itu, para tua-tua Israel lah yang mencoba ingin menghilangkan Yesus. Karena keberadaan Yesus yang terlalu viral dan popularitasnya yang luar biasa pada saat itu. Dia membangkitkan orang mati, tua-tua Yahudi kan kagak bisa, Bapak Ibu Saudara. Dan itu mempengaruhi pendapatan operasional mereka di lembaga keagamaan Yahudi. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, ketika Yudas menyadari akan hal itu, Yudas punya niat. Niatnya apa? Mengembalikan 30 keping perak. 30 keping perak kepada para tua-tua Yahudi. Dia ingin membatalkan perjanjian awal dengan mereka. 30 keping perak dikembalikan sebagai tanda perjanjian awal dibatalkan. Dan sebenarnya menurut tradisi, menurut aturan main tidak ada masalah. Kalau you mau batalin silakan, ya udah. Tapi mereka tidak mau membatalkan perjanjian yang sudah terlanjur sepakat dengan Yudas. Tetapi makna atau dari tindakan Yudas tersebut Bapak Ibu Saudara, dia ingin menyampaikan bahwa saya nggak mau terlibat loh dalam pembunuhan berencana itu. Di sini kita melihat ada indikasi bahwa Yudas ingin menolong Yesus meskipun saya kira hal itu sudah terlambat. Lalu dia sedang sebenarnya menyatakan bahwa Yesus itu tidak bersalah Bapak Ibu. Dengan mengembalikan uang 30 keping perak. Memang Yudas sebagai cowok matre. Tapi ketika persoalan nyawa, dia menyadari ini adalah dosa besar. Yudas mengakui dia salah Bapak Ibu. Karena pembunuhan berencana ini merupakan sebuah transaksi darah yang tidak bersalah. Bapak Ibu tahu menurut tradisi bahwa nyawa ganti nyawa. Berarti Yudas harus menggantikan nyawanya karena dia telah membunuh orang yang tidak bersalah. Ya memang tentu harus dibuktikan di meja hijau. Dan orang yang membunuh itu punya pilihan, ada dua konsekuensi. Konsekuensi pertama, memang dia harus digantung. Pilihan kedua, dia harus lari dari kota Israel. Dari Yerusalem.
Dia lari ke kota perlindungan di mana para penjahat itu ngumpul. Tinggal di sana. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, kalau Yudas menjalankan salah satu dari apa yang menjadi konsekuensinya, Yudas siap. Karena dia menyadari persoalan hati dan batinnya, persoalan pergumulan dosa yang nantinya akan ditimpa kepadanya. Itu jauh lebih besar daripada dia hanya menyerahkan 30 keping perak dan nyawa dia. Tidak masalah. Yudas mau bahwa dirinya kalau memang harus dihukum karena kesalahan yang dia lakukan. Tidak masalah. Yang penting masalah dia, batinnya harus beres. Kan Bapak Ibu kalau jangankan gitu, minjam uang aja tidak tepat janji untuk mengembalikan. Rasanya gimana? Kagak enak kan? Ya kalau Bapak Ibu rasa nggak merasa ya putus urat malu lah gitu ya. Yudas merasa dia tidak nyaman dengan kondisi ini. Dia mesti menyelesaikannya. Dia datang kepada tua-tua lalu mencoba tolong supaya perkaraku ini dibawa ke meja hijau. Lah kan dia mengadu tidak mungkin datang kepada Tuhan seorang diri. Tak? Ada seperti di Roma Katolik, Bapak Ibu, kalau orang minta pengampunan kan mesti ada surat indulgensia, surat penebusan. Lalu datang di bilik kemudian melakukan pengampunan, bicara. Ya. Dulu belum ada Yesus yang tersalib, jadi tidak bisa Yesus menjadi perantara, Bapak Ibu. Ya dia mesti melalui imam, dia mesti melalui lembaga keagamaan tertinggi Yahudi saat itu. Nah dia coba datang kepada para imam-imam, para tua-tua, petinggi-petinggi agama saat itu supaya persoalan masalahnya ini diselesaikan. Tolong. Tetapi Bapak Ibu Saudara kita melihat, saya kira di sini sebagai warga negara Yudas berhak untuk mendapatkan keadilan. Dia membawa berkas di meja hijau dengan harapan Bapak Ibu Saudara supaya perkaranya dia bisa diputuskan. Entah diputuskan nanti soal seperti apa. Apakah dia harus dieksekusi mati. Dia siap. Yang penting masalahnya dibereskan Bapak Ibu. Karena dosa ini jauh lebih berarti. Meskipun nyawa menjadi taruhannya. Hatinya tidak damai. Kalau persoalan ini tidak diselesaikan. Tolong. Tapi bagi para tua-tua Yahudi saat itu. Para imam-imam. Tidak mau gubris dengan persoalannya Yudas. Itu urusanmu sendiri. Mereka seolah-olah membungkam perkara Yudas. Dibawa ke belakang pintu pengadilan. Tidak dibawa ke meja hijau. Yudas marah, Yudas sedih, Yudas kecewa. Karena perkaranya tidak dibela di hadapan Allah. Melalui para imam-imam saat itu. Dia coba meluruskan bahwa saya tidak mau terlibat dalam permasalahan darah orang tidak bersalah ini. Tolong. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dia tidak mendapatkan keadilan itu. Dia tidak mendapatkan apa yang diharapkan. Sebagai lembaga keagamaan Yahudi harusnya memperkarakan persoalannya itu. Soal keputusannya dia mau dieksekusi tidak jadi masalah bagi dia. Tapi faktanya tidak demikian. Dan Bapak Ibu Saudara dia menyesal dan dia pulang. Ketika dia pulang Bapak Ibu Saudara, tetap dalam hatinya penuh dengan kebencian. Dia tetap ingin supaya perkaranya diselesaikan tapi tidak bisa. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, Yudas mengeksekusi dirinya. Yudas menjadi hakim atas dirinya sendiri. Pesan dari cerita ini sebenarnya Bapak Ibu Saudara, Matius sedang mau menyampaikan bahwa lembaga keagamaan Yahudi
gagal menjalankan tugasnya dengan baik. Yudas adalah korban dari sebuah rencana yang tidak pernah dia inginkan, yang tidak pernah dia mau. Dia cuma pingin 30 keping perak, dia tidak pingin lebih dari itu. Tapi apa yang terjadi, konsekuensi yang harus dia terima, Bapak Ibu Saudara. Matius ingin memberikan penerangan bagi kita, supaya gereja jangan sampai gagal menjalankan fungsinya. Gereja jangan sampai mandul. Gereja harus menjalankan tupoksinya dengan baik. Pelayanan kepada orang-orang yang punya kepedulian, punya masalah dengan kehidupannya, punya perkara-perkara yang ingin diselesaikan di hadapan Allah. Kalau yang datang di sini Bapak Ibu Saudara, mereka yang tidak bermasalah, berarti yang banyak adalah di luar sana. Di mana kita harus datang melakukan visitasi, melakukan pelayanan pastoral kepada mereka melalui komsel. Hamba-hamba Tuhan mesti turun untuk menjangkau mereka. Mereka harus bisa membuka diri. Tergantung dari peranan dari pelayanan konselor yang melakukan konseling kepada konseli. Supaya dia curhat, dia mengutarakan, Pak saya punya masalah ini, Pak saya punya masalah ini. Tolong Pak, bantu saya selesaikan di hadapan Allah. Kalau cuma masalah uang, utang piutang, itu masih bisa ditangani. Tapi kalau masalah perkara dosa, ini yang harus lebih serius ditangani dengan baik. Sehingga gereja harus turun gunung, jemput bola untuk menjalankan fungsinya. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara, gereja tidak menjadi rumah pemulihan. Gereja justru menjadi rumah penjagalan. Gereja jangan sampai tidak menjalankan tupoksinya dengan baik. Tapi faktanya Bapak Ibu Saudara, saya tidak ngomong ada di sini, tapi memang dalam dunia pelayanan terjadi perebutan kursi panas. Yudas Bapak Ibu tidak mengenal Yesus dengan baik. Andaikan dia mengenal Yesus dengan baik, dia tidak akan melakukan itu. Kalau dia tahu Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus sebagai sumber pengharapan. Yesus Kristus adalah air kehidupan. Di sini jangan-jangan Bapak Ibu Saudara betul-betul tidak mengalami siapakah Yesus dalam hidupnya. Sehingga itu mengakibatkan keberadaan dirinya haus terus akan hidupnya. Dan dia seperti orang yang ada di padang gurun yang tidak menemukan air kehidupan. Dia mengalami stres, dia main depresi. Apalagi sekarang saham mulai anjlok. Utang melonjak. Dia mau cari siapa? Tentu dia harus menemukan kedamaian, sukacita, solusinya di dalam Yesus Kristus. Memang Bapak Ibu percaya Yesus tidak otomatis utangmu langsung lunas. Tapi setidaknya jiwamu diisi dengan rasa kecukupan. Di dalam jiwamu engkau mengalami pemulihan. Dalam jiwamu engkau mengalami emosi yang stabil. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kalau kita berdoa jangan berdoa begini, Tuhan lalukan aku dari masalah ini. Doanya terbalik, Tuhan berikan aku kekuatan untuk hadapi masalah ini. Gentle, hadapi masalah itu Bapak Ibu, jangan lari, jangan jadi pengecut seperti Yudas. Tapi tugas gereja lah untuk mempertemukan Tuhan dengan jemaat. Disinilah kita sebagai alatnya Tuhan untuk mempertemukan dengan jemaat. Tidak mungkin malaikat turun Bapak Ibu Saudara. Tidak mungkin Tuhan turun. Tidak mungkin juga, pasti yang paling mungkin adalah peranan gereja itu. Melakukan pendampingan, pelayanan pastoral bagi jemaatnya. Katakan amin. Dan Bapak Ibu sebagai gereja Tuhan bukan menunjuk pada gedungnya. Gereja Tuhan bukan menunjuk pada organisasinya. Gereja Tuhan menunjuk pada saya dan saudara yang menjadi gereja Tuhan bagi sesama. Anda ada di marketplace, Anda ada di keluarga, Anda menjadi rumah pemulihan. Menjalankan tupoksinya dengan baik. Bapak Ibu dengar baik. Inilah bisnis gereja. Bisnis gereja seperti ini.
Jangan sampai Bapak Ibu termasuk kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Jangan sampai kita ini lebih Yudas dari Yudas, Pak. Oh, kita pekotbah, pelayanan, kiri kanan, kerja setoran, kejar setoran. Busway dilewat, pasti pendeta itu khusus hari Minggu. Saya buru-buru tadi, Pak, betul, Pak. Saya buru-buru. Wah, saya bilang, wah ini sudah tidak beres, saya punya hati ini, jangan-jangan. Saya harus introspeksi diri, saya harus koreksi. Kita teriak Yudas masuk neraka, tapi kita sendiri sebenarnya prakteknya lebih dari Yudas. Yudas cuma 30 keping perak. Nah kalau kita hamba Tuhan kan mesti transparansi. Apalagi kalau sebagai gembala sidang toh. Jemaat kasih persembahan dan sebagainya. Itu urusan jemaat. Itu urusan hamba Tuhan mau bagaimana itu uang. Iya betul. Tapi kita hamba Tuhan harus mempertanggungjawabkan secara akuntabilitas di depan Tuhan. Kalau tidak rusak kita, Pak. Tapi faktanya begitu. Akhirnya kita gagal menjalankan tupoksinya. Jemaat tidak dilayani dengan baik. Jadi kita tidak ada bedanya dengan para tua-tua itu sebenarnya. Kita mandul dalam menjalankan pelayanan pastoral. Makanya Bapak Ibu Saudara, inilah momentum kesempatan. Ada di sini Bapak Ibu, saya ingin mendoakan Bapak Ibu. Supaya kita ini jangan jadi jahat sebagai hamba Tuhan di mata Allah. Dan Bapak Ibu harus datang kepada hamba-hamba Tuhan yang ada di sini untuk dilayani. Gereja tidak jalan toh? Pandemi kan datang di komsel Bapak Ibu. Di komsel itu Bapak Ibu mengalami pemulihan. Jangan selesaikan sendiri Bapak Ibu Saudara. Anda ngomong, tentu jangan ke hamba Tuhan yang bocor mulut juga. Ntar baru ngomong, ntar sudah khotbah, udah ngomong dengan masalah jemaat. Nah boleh. Ini ada namanya etika dalam pelayanan. Supaya mereka diberikan sentuhan kasih dari Tuhan. Wah ini hebat. Dan jemaat mengalami penguatan. Jemaat juga menguatkan tetangga, jemaat menguatkan keluarga, jemaat menguatkan. Dan dunia ini penuh dengan kedamaian. Amin. Firman Tuhan. Saya jemput semua bangkit berdiri. Kau tegang semua ini. Jadi kayak gantung begitu ya. Ya sudahlah. Saya soalnya lihat waktu Bapak Ibu Saudara. Saya lihat waktu. Pemain musik saya undang. Ada para pelayan Tuhan di sini, Pak Sabto. Saya pingin Bapak Ibu yang pingin didoakan hari ini, pagi siang ini, engkau angkat tangan untuk didoakan. Atau kalau enggak Bapak Ibu Saudara yang mau pingin doa betul-betul serius maju dan didoakan. Tidak ada reba-reba. Yang penting hatimu, jiwamu betul-betul. Ya karena nanti kami juga repot Bapak Ibu. Ya saya cuman alat, ntar kalau mujizat, tak punya tangan ini jadi bahaya di sakti gitu kan, tidak boleh gitu. Saya ini cuman alat Bapak Ibu, kita cuman hamba Tuhan yang mau pingin melayani. Kami harus jadi teladan, kami harus jadi contoh. Maju mundurnya gereja ini ditentukan para hamba-hamba Tuhan itu. Jangan sampai ada Yudas-Yudas di akhir zaman. Saya kesaksian dikit, maaf panjang. Saya cerita begini Pak Sabto. Karena papa saya bunuh diri loh. Saya tanya di mana gereja. Pada saat sumbang, wah datang pendeta. Sampai nginap. Rumah kami itu tempat rumah roti bagi hamba-hamba Tuhan. Papa saya pengusaha. Tapi di saat dia krisis dia sendiri. Tentu saya tidak mau menyalahkan siapapun. Itu sudah pass away, sudah lewat. Ini saya ambil contoh ekstrim. Tetapi Bapak Ibu saya mau ingatkan. Bahwa kalau Bapak Ibu punya masalah datang kepada Tuhan. Bisa diselesaikan. Jangan shortcut. Pasti ada jalan keluar. Engkau yakin dia sudah memberikan anaknya
untuk dikorbankan. Perkara-perkara dunia ini terlalu kecil bagi dia. Ini yang harus kita renungkan. Mari kita nyanyikan satu pujian. Mengikut Yesus. Mengikut Yesus. Bantu saya nyanyi. Ikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, Keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Nyanyi dengan sungguh-sungguh. Jangan pingin buru-buru pulang. Bapak Ibu, hari ini adalah hari pemulihan. Biarkan gereja ini menjadi gereja pemulihan bagi Bapak Ibu Saudara. Mengikut Yesus, keputusanku. ku tak Slow saya. Mengikut Yesus. Bapak Ibu, Anda saya doakan silakan maju. Saya doakan sini ada hamba Tuhan, maju aja. Maju. Anda butuh dikuatkan. Anda tidak boleh sendiri. Maju. Nggak usah malu lihat kiri dan kanan. Kamera kalau bisa di off, maju. Anda kami doakan. Sudah lama 2 tahun mungkin Anda jarang didoain. Ayo maju. Siapa lagi maju? Ada hamba Tuhan juga, saya punya rekan hamba Tuhan, seorang gembala sidang, saya undang Pak Peter. Dia punya karunia yang diberikan Tuhan yang luar biasa, dia seorang gembala di balik ujung pandang Makassar. Ikut mendoakan Bapak Ibu. Nyanyi dengan sungguh-sungguh. Ayo, masih ada? Lampu tolong diredupkan sedikit supaya jangan terlalu terang. Mengikut Yesus. Engkau serahkan hatimu dan jiwamu kepada Tuhan. Mengikut Yesus. Siapa lagi? Ayo. Silakan. Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar. Pak Yamto silakan mendoakan. Ku tak Tolong hamba-hamba Tuhan ayo. Doakan. Ada yang pendeta yang perempuan supaya maju. Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia sudah mendengarkan firman Tuhan. Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus.
Bapak Ibu Saudara yang ada di kursi masing-masing boleh sambil berdoa, sambil menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kejamahan-Mu, buat hadirat-Mu, pulihkan setiap kami di tempat ini. Oh, haleluya. Jemaat bisa duduk, jemaat bisa duduk. Saya rindu para pelayan-pelayan Tuhan maju. Para pelayan Tuhan. Saya jarang Bapak Ibu Saudara mendoakan. Sudah 6 tahun, 10 tahun Bapak Ibu. Cuman kayak saya tergerak hari ini. Pelayan-pelayan Tuhan. Nanti didoakan sama Bapak Gembala dan hamba Tuhan yang ada di sini. Engkau harus menjadi konselor-konselor yang hebat. Hatimu diserahkan untuk melayani Tuhan. Kamu harus melayani dengan hati jemaat yang ada di sini. Belajar sungguh-sungguh, tingkatkan wawasan, kembangkan karunia, jaga hati dan kekudusan. Dan engkau melayani dengan skillmu yang Tuhan percayakan. Seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Ini anak-anak-Mu yang ingin melayani-Mu Tuhan. Ini anak-anak-Mu yang ingin sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Ini anak-anak-Mu yang Kau berkati untuk mau menjadi berkat bagi orang lain. Urapi Tuhan, urapi. Urapi dengan pengurapan yang dari surga. Engkau sendiri Tuhan yang mengurapi. Jangan izinkan untuk melangkah mundur. Apapun di hadapannya, terus maju untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Urapi Tuhan. Berikan kekuatan yang baru. Ini anak-anak mudamu yang ingin benar berkenan di hadapanmu. Ingin menjadi berkat bagi anak-anak muda yang lain. Yang ingin menjadi model yang baik di hadapanmu Tuhan. Berikan otoritasmu. Urapi. Menjadi alat di bait Allah yang kudus di hadapan Tuhan. Yang siap menerima tanggung jawab. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima. Memang kita tidak sempurna. Tapi Tuhan yang menyempurnakan keinginan kita. Keinginan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima. Terima pengurapan itu. Syakarabata seperti alat-alat di bait Allah. Sebelum dipakai, mereka diurapi. Alat-alat itu diurapi supaya berkenan di hadapan Allah di bait kudus Tuhan. Maka siang hari ini Tuhan anak-anak-Mu yang ini serius di hadapan-Mu. Yang hidup bukan hanya diberkati, tapi juga menjadi berkat bagi banyak orang. Maka urapi ini waktunya Tuhan. Dalam nama Yesus. Urapi Tuhan. Urapi Tuhan. Dalam nama Yesus. Kuduskan. Pakai terus anak-anak-Mu ini. Jangan izinkan kami melangkah mundur di hadapan-Mu. Jangan izinkan kami tidak percaya di dalam-Mu. Terus menjadi kuat. Menjadi kuat. Menjadi kuat. Menjadi kuat. Kuduskan Tuhan. Kuduskan Tuhan. Kuduskan. Dalam nama Yesus. Kuduskan Tuhan.
Kuduskan kami semua. Kuduskan kami semua. Kuduskan. Kami bukan hanya memainkan musik, tapi kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Urapi kami. Urapi kami semua. Urapi kami semua. Dalam nama Yesus. Urapi anak-anak-Mu Tuhan. Kuduskan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi setiap anak-anak-Mu semua yang hadir di siang hari ini. Terima kasih. Mari taruh kepala kita, tangan kita di atas kepala kita. Sebagai tanda Tuhan, aku mau Engkau urapi kami. Urapi. Engkau yang hadir di tempat ini. Percaya Tuhan hadir di tempat ini. Dia ada bersama-sama dengan kita. Dia Tuhan yang mengasihi kita. Dia rancangannya bukan kecelakaan. Rancangannya damai sejahtera, sukacita, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Biarlah pengurapan ini Engkau terima. Terima. Terima dengan iman. Terima dengan iman dalam nama Yesus. Sakit penyakitmu, kesusahanmu, penderitaanmu, Tuhan sangat mengerti. Bahkan yang paling dalam yang manusia lain tidak mengerti. Dia menyertaimu. Dia menuntunmu. Dia ada untuk kita semua. Terima pengurapan itu dalam nama Yesus. Mulai ucapkan syukurmu di hadapan Tuhan. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih siang hari ini. Tuhan terima kasih. Ucapan syukurmu tanda bahwa Kau tahu Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Terima kasih Tuhan. Biarlah gerejamu ini yang Kau buka di wilayah ini Tuhan, menjadi tempat pemulihan bagi anak-anak-Mu. Terima kasih untuk pemberitaan firman pada siang hari ini. Pak Doni yang Kau sudah utus Tuhan sampai di tempat ini. Karena Engkau punya rencana yang khusus. Buat kami semua menerima pemulihan yang berasal dari Tuhan. Kami percaya Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Dan kita semua, jemaat-jemaatnya, murid-murid Tuhan, anak-anak Tuhan, akan mengerjakan bagian kita semua. Meresponi rancangan yang berasal dari Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari kita semua yang sudah diurapi, disembuhkan oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan. Katakan bersama-sama, amin, amin, amin. Terima kasih Pak Doni, terima kasih untuk tuntunan Tuhan siang hari ini. Silakan duduk semuanya. Maka mari kita berdoa. Yang bertugas berdoa siapa? Mari Pak Semiri. Shalom Bapak Ibu semuanya. Diberkati oleh firman Tuhan. Berkati puji Tuhan. Baik, kami mengundang Bapak Ibu, saudara-saudari yang mungkin baru pertama kali hadir di tempat ini. Boleh bangkit berdiri, kami mau berkenalan dengan Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Ada yang baru pertama? Puji Tuhan. Belum ada, baik. Ada pengumuman penting, juga berkaitan dengan firman Tuhan yang baru disampaikan. Kita akan mengadakan Healing Movement Camp di tempat ini tanggal 17 Agustus di tahun ini. Jadi ini biasanya setahun sekali dan kita udah 2 tahun kemarin tidak mengerjakan ini. Ini sebagai wujud pelayanan gereja di tempat ini untuk memulihkan Bapak Ibu Saudara yang mungkin tidak bisa tersentuh. Jangan sampai kita seperti Yudas-Yudas kan. Kita tidak mengerti bahwa cuma 30 keping gitu kan. Tapi intinya adalah nyawa kita karena
tidak ada dosa kecil dan dosa besar. Kita tidak sadar selama pandemi, kita tidak sadar bahwa banyak sebetulnya hal-hal yang di jiwa kita itu udah sakit, dan kita merasa standar kita sudah bukan Tuhan Yesus lagi tentang dosa. Karena kita banyak nonton, banyak melihat sesuatu di luar yang ini kan dosa kecil, cuma 30 keping perak dan sebagainya. Dan kita mulai menurunkan standar kita, yang iblis mau adalah kematian bagi kehidupan kita. Apa tadi dibilang hambanya, kita akan binasa selamanya, dan kita mau meluruskan itu. Mungkin hamba-hamba Tuhan di tempat ini tidak bisa menjelaskan, tapi ketika kita dibawa ke hadapan Tuhan dan Tuhan sendiri menerjemahkan, maka cukup dengan beberapa kalimat maka kita akan mengerti bahwa sebetulnya tidak ada masalah yang terlalu sukar. Karena dosa yang terlalu besar pun Tuhan sudah selesaikan. Jadi semuanya inti masalah kita sepele selama kita bergantung kepada pokok anggur tadi dijelaskan oleh hambanya. Terima kasih Pak Doni, kami sangat diberkati. Mungkin di lain waktu kalau ada kesempatan kita boleh diberkati lagi oleh Pak Doni. Lalu ada videonya. Keluar dari tempat ini kita dimerdekakan, dan kita tahu sesungguhnya bahwa Tuhan itu adalah Bapa yang baik. Orang yang tahu siapa dirinya, orang yang tahu siapa identitasnya, nggak gampang bergoyah. Mengampuni adalah sebuah keputusan yang saudara buat hari ini, supaya begini, saudara pulang dari tempat ini, saudara berkemenangan dalam kehidupan. Kita jangan menyimpan barang yang kotor, karena barang yang kotor itu tidak baik. Lebih baik saya menyimpan barang yang sehat. Karena apa? Barang yang sehat membuat saya jadi baik. Bagaimana saya bilang begitu? Bapak aja yang tadi di sini begitu bisa bertobat, bisa baik. Masa saya juga nggak bisa baik? Healing Movement Camp adalah acara untuk pemulihan. Maka saya berharap dan berdoa seluruh jemaat yang belum pernah mengikutinya untuk segera mengikuti pada tanggal 17 Agustus 2022. Maka segera mendaftarkan, karena nama-nama yang sudah masuk itu adalah nama-nama yang harus kita doakan supaya acara ini benar-benar menjadi lawatan Tuhan atas kehidupan anak-anak Tuhan. Daftarnya mulai sekarang, karena ini acara untuk saudara semua. Tuhan memberkati. Amin, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Baik, itu segera daftarkan Bapak Ibu, karena bagaimanapun tempat kita terbatas di tempat ini, jangan sampai dilewatkan. Saya percaya Bapak Ibu semua hari tempat ini bukan satu kebetulan, jadi segera daftarkan diri supaya kita boleh bersama-sama bertumbuh. Tadi di ibadah pertama Pak Doni bilang kita harus healing, dan healing bukan cuma sekedar healing, terus setelah healing keluar lagi lalu kita lepas lagi. Jadi healing maksudnya sembuh dan tetap nempel di pohon, di carangnya Tuhan Yesus, supaya apa? Supaya kita bisa berbuah bersama-sama, tidak meninggalkan pokok anggur kita, yaitu Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, kita akan doa syafaat dan akan disempurnakan oleh hambanya Pak Sabto. Bapak di surga, terima kasih buat kasih anugerah Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah kami. Kami diberkati oleh firman Tuhan, kami diurapi oleh Tuhan, dan kami pulang dari tempat ini berbeda ketika kami datang, karena Allah ada bersama-sama kami, dan kami di dalam Allah, Allah di dalam kami, dan tindakan kami menjadi bukti Tuhan, kami mengalami perubahan bersama Tuhan. Kami berdoa untuk HMC tanggal 17 Agustus, berkati Tuhan anak-anak-Mu yang mau merindukan untuk mendaftar, biarlah Tuhan berkati mereka mulai dari saat ini, sebab kami percaya Tuhan ketika mereka bersungguh hati, maka inilah akan merupakan perubahan yang kekal dalam kehidupan mereka, untuk mereka boleh sampai kepada tujuan yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu Pak Doni yang telah menyampaikan kebenaran firman lagi. Sekali lagi kami berdoa Tuhan, biarlah pengurapan Tuhan lebih dan lebih lagi Tuhan. Setiap dia mengerjakan sesuatu, menyampaikan sesuatu, ada kekuatan Allah yang menyertai. Berkati istri dan anak semuanya Tuhan, biar mereka tetap berada dalam perlindungan Tuhan, tidak melenceng ke kiri ke kanan, tapi tetap lurus dalam panggilan Tuhan, bahkan sampai menyelesaikan semua yang Tuhan amanatkan buat beliau. Dalam nama Yesus kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak-Mu jemaat di tempat ini yang mengalami sakit. Kami tidak menyebutkan nama satu persatu, tapi biarlah kesembuhan turun atas mereka saat ini. Baik yang onsite dan online, semuanya disembuhkan, dipulihkan.
tubuh, jiwa, roh mereka sempurna senantiasa Tuhan. Baik dalam ada masalah Tuhan, Tuhan jamah mereka biar mereka semua boleh keluar dari setiap masalah. Bahkan yang sedang letih, Tuhan mungkin jiwa mereka merasa letih dengan keadaan mereka. Hari ini Tuhan berikan kekuatan yang baru. Tuhan berikan kekuatan yang segar kembali Tuhan untuk mereka boleh mengalami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan, sebentar lagi kami mau mempersembahkan persembahan bagi Tuhan. Biarlah persembahan ini bukan sekedar ikut-ikutan, tapi biarlah persembahan ini dari hati kami Tuhan. Dan setiap persembahan yang dipersembahkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan mempersembahkan Tuhan. Berkati berlipat kali ganda. Engkau penuhi lumbung-lumbung perbendaharaan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini tidak ada kekurangan suatu apapun yang baik. Karena Tuhan sumbernya, kami sudah menempel dengan carang yang itu Yesus Kristus. Dan kami tidak mengalami kekurangan satu apapun. Di dalam nama Yesus boleh terjadi semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Sebelum kami menerima berkat Tuhan, kami sekali lagi mohon Tuhan, biarlah anugerah Tuhan terus bekerja ketika kami keluar dari tempat ini, ketika kami kembali ke pekerjaan kami, tempat kami sekolah, tempat kami berusaha. Sekali lagi kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan tetap ada di dalam kami dan kami tetap dalam Tuhan. Dan apapun yang kami kerjakan, tindakan kami menjadi bukti kami beriman kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Saatnya kami akan menerima berkat dari hamba-Mu. Bapak Ibu nanti setelah doa berkat boleh memberikan persembahan ke depan. Lebih baik mempersembahkan dulu aja ya. Nanti baru kita sempurnakan dengan berkat yang terbaik. Mari silahkan maju ke depan. Nanti kalau pulang langsung paling belakang dulu, jeruk belakang. Ayo. Apa? Kira. Apa? Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Mari yang sudah mempersembahkan kita bangkit berdiri. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Mari katakan yang sama kepada Tuhan. Dan memperluas Daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari arahkan hatimu kepada Allah yang adalah sumber berkat. Angkat kedua tanganmu dengan iman percaya. Maka pulanglah Allah Bapa yang tidak pernah memalingkan wajahnya darimu, yang senantiasa menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberkati dengan kasih karunia, damai sejahtera, sukacita. Engkau terima berlimpah-limpah
berlimpah-limpah, sempurna dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan, pertolongan, penghiburan, bahkan kuasa dan pengurapan Roh Kudus menyertai. Mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita semua anak-anak Tuhan yang diberkati dan akan terus menjadi berkat bagi semakin banyak orang. Katakan bersama-sama, amin. 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 Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua, tetap semangat dan tetap sehat.